Baik, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Masih kurang semangat suaranya. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Baik, iya kita untuk ke sekolah harus bersemangat ya. Tidak boleh lagi lesu-lesu, tidak boleh lagi letih-letih. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, Bagus, iya. Saya lagi sakit mata, Pak. Maaf ya, Pak ya. Nanti kalau mata saya merah. Iya, Bapak doakan cepat sembuh aku. Iya. Iya. Iya, Baik. Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas, jadi siapkan dulu kelasnya, pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, teman-teman, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Perhatian seluruhnya. Siap, doa. Kepada Bapak Guru kita. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi semua anak-anak Bapak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Sekretaris, cek Hadir dulu semua, Pak. absensinya, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. hadir semua, Pak. Hadir semua, bagus. Iya, berarti semua sudah siap untuk belajar ini ya. Baik, pembelajaran minggu lalu kita telah membahas materi mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bapak mau review dulu nak pembelajaran yang lalu. Ada berapa nak tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Ayo, ada berapa? Ada 3, Pak. Ada tiga, Ada 3 Pak. nak. Bagus. Yang pertama siapa itu nak? Muhammad Yamin, Pak. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Ada berapa nak rumusan dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin? Ada 5, Pak. Pak. Bagus. Kemudian habis Muhammad Yamin siapa lagi nak Bu? Supomo, Pak. Pak. Bagus, Mr. Supomo. Kemudian siapa lagi nak? Tokoh satu lagi nak? Soekarno, Pak. Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu di negara Indonesia sebagai apa dia ya? Kalau boleh tahu. Presiden yang pertama, Pak. Wah, iya, berarti anak-anak Bapak semua ini, iya, anak-anak Bapak semua ini di rumah belajar, di sekolah juga tekun belajar. Baik, kita mulai pembelajaran untuk hari ini nak mengenai materi norma-norma di dalam masyarakat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bangkitkan dulu rasa nasionalisme kita nak. Nanti kita akan menyanyikan lagu wajib daerah. Namun sebelum kita nyanyikan lagu wajib daerah, kita harus mengetahui dulu nak tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini nanti kamu ketika membahas materi norma-norma di dalam masyarakat, kamu nanti akan mengetahui yang pertama pengertian norma dalam masyarakat, yang kedua jenis-jenis norma di dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga contoh-contoh pelanggaran norma di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang keempat, kamu nanti akan memahami yaitu perilaku yang sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat. Baik nak, seperti janji Bapak tadi, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu daerah dulu ya, biar rasa nasionalis itu tidak pudar. Di sini akan Bapak tampilkan mengenai satu lagu daerah dari Provinsi Sulawesi Utara, yaitu lagu Sipatokaan. Ikutin liriknya anakku ya ketika Bapak play ya. Baik. Baik, Pak. Mulai. Boleh diikuti liriknya nak? Ya, Pak. Oke, mulai. Sayang Sipatokaan. Sayang sayang
Mengimu nilai sayang. sayang dugaan Sayang, sayang, sayang sayang, jauh mengimu nilai aku. sayang Iya, terima kasih untuk anak-anak Bapak telah menyanyikan. Baik, kita lanjut materi kita mengenai pengertian norma. Sudah siap untuk belajar anak-anak Bapak? iya Pak. Baik. Ya. Norma ini kata yang tidak asing di telinga kita. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari yang namanya bantuan orang lain. Karena dari kita dilahirkan kita sudah membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Nah, di dalam masyarakat yang memiliki kebutuhan dan kepentingan berbeda-beda, untuk yang namanya menghindari sebuah konflik atau kekacauan, maka dibutuhkan suatu peraturan. Peraturan itu bisa bersifat tertulis, bisa bersifat tidak Tulis. Iya, Tulis. tertulis, benar sekali anak-anak Bapak. Nah, peraturan ini umumnya dibuat dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku kita agar kita tidak berbuat sewenang-wenang. Nah, dari penjelasan simpel Bapak tadi, penjelasan singkat Bapak, sebenarnya norma itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Bapak Rosdelin. Saya Pak. Norma adalah aturan hidup yang berlaku di dalam masyarakat, Pak. Oke, bagus anak Bapak. Ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, silakan Norma adalah suatu aturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat, Pak. Bagus, pintar anak Bapak Yusmita. Siapa lagi Aku Pak. Iya, silakan. Iya, silakan Pak. Norma itu kan Pak adalah aturan tentang kehidupan. Iya, aturan tentang kehidupan. Ada lagi Saya Pak. Iya, silakan anak Bapak. Norma itu adalah aturan-aturan ataupun ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, Pak. Oke, pintar semua anak Bapak. Iya, benar semua pendapat-pendapat yang disampaikan oleh anak Bapak. Nah, dapat kita simpulkan anak-anak Bapak bahwa norma adalah seperangkat peraturan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia di dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi di sini kita ada namanya aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk hidup yang harus kita lakukan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sampai di sini anak-anak Bapak paham? Paham, Pak. Iya. Kemudian ada jenis-jenis norma di dalam masyarakat. Sebelum Bapak jelaskan jenis-jenis norma dalam masyarakat, ada berapa jenis-jenis norma di dalam masyarakat? Ayo. Ada 4. Yang pertama norma apa itu Coba dulu. Agama, saya Pak. Agama. Coba dulu dari Agama. Bapak. Norma agama. Selanjutnya siapa Apa Pak? Iya, Rosdelin tadi menyebutkan norma agama. Selanjutnya siapa lagi Saya, Pak. Ya, silakan Yusmita. Norma kesusilaan, Pak. Norma kesusilaan, pintar. Siapa lagi yang bisa menyebutkan jenis-jenis norma di dalam masyarakat? Saya, Pak. Iya, silakan Iya, silakan. Iya, norma kesopanan, Pak, yang nomor 3. Bagus, norma kesopanan. Siapa lagi Ada Saya, lagi yang bisa Pak. menyebutkan? Iya, silakan Irma. Norma hukum, Pak. Bagus, iya. Semua yang dijawab anak-anak Bapak tadi benar. Ada 4 jenis norma di dalam masyarakat. Dimulai dari norma agama, kemudian yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat
adalah norma hukum. Nah, ini dia nak penjelasannya. Norma agama itu nak sumbernya itu dari wahyu Tuhan. Pak, apa tujuannya? Ya, tujuannya nak untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Lantas nak, sanksi yang kita terima jika kita melanggar norma agama, apa itu nak sanksinya? Hukumannya berupa apa itu nak? Ada yang bisa menyebutkan? Dosa Pak, saya Pak, dosa. Ya, bagus. Ayo, dosa, bagus. Kemudian norma kesusilaan, nah ini sumbernya dari hati nurani manusia. Tujuannya yaitu menjaga keharmonisan hubungan manusia. Lantas nak, sanksi yang kita terima jika kita melanggar norma kesusilaan, apa itu nak sanksinya? Berupa apa ini nak? Penyesalan Pak. Iya, Pak. Bagus, penyesalan Salman, iya pintar. Yang ketiga, norma kesopanan. Sumbernya dari mana ini nak norma kesopanan nak? Tingkah laku, Pak. Tingkah laku manusia. Tujuannya apa ini nak untuk norma kesopanan ini nak? Kucilkan. Iya, menciptakan kebaikan dalam masyarakat. Sanksinya iya yang dijawab yaitu tadi dikucilkan. Jadi sanksinya yang kita terima jika kita melanggar norma kesopanan kita akan dikucilkan. Selanjutnya nak norma hukum. Sumbernya dari mana ini nak? Dari undang-undang Pak. Dari undang-undang. Iya benar. Kalau namanya undang-undang sejenis peraturan itu tujuannya nak menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sanksinya bisa dia dipenjara. Contoh kita mencuri, mengambil hak yang bukan milik kita, kita akan dipenjara. Bagus anak-anak Bapak. Baik, setelah tadi nak, Bapak menjelaskan jenis-jenis norma, di sini ada berupa tampilan gambar-gambar. Bapak ingin tanya dulu, gambar pertama ini nak, contoh penerapan norma apa ini nak? Norma agama Pak. Agama, Pak. Bagus. Kenapa kalian jawab norma agama nak? Apa Lagi itu berdoa norma dia, agama? Pak. Lagi Ketika berdoa, Lagi benar. berdoa Pak. Bagus, pintar semua. Yang kedua nak, gambar apa ini nak? Kesusilaan Pak. Iya, jenis norma kesusilaan. Apa yang dilakukan nak pada gambar ini nak? Kegiatan apa yang dilakukan? belajar, Belajar, Pak. Pak. Lagi Belajar, ujian Pak. dengan mengerjakan sendiri-sendiri, tidak mencontek, Mencontek. Iya tidak Pak. meniru. Iya. Kemudian nak, yang ketiga, gambar apa ini nak? Kesopanan Pak. Iya, norma kesopanan menyalami gurunya di sekolah. Di sini anak-anak Bapak semua sopan terhadap guru-guru ya? Iya Pak. Iya, Pak. Bagus. Insya Allah, iya, Pak. Yang keempat nak, ini apa nih nak? Gambar apa nih nak dalam tampilan Bapak ini? Norma hukum, Pak. Iya, mereka tertib lalu lintas, pintar semua. Nah, selanjutnya nak, kita lanjut materi kita mengenai fungsi norma dalam masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya, Pak, mengapa norma itu diperlukan dalam masyarakat? Jadi ada beberapa poin nak, mengapa norma itu diperlukan dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Jadi norma ini nak petunjuk kita seperti kompas kita. Yang kedua nak, sebagai apa di sini nak? Mencegah benturan, Pak. Iya, Mencegah benturan kepentingan. dalam masyarakat biar tidak terjadi nak kepentingan-kepentingan individu ataupun kepentingan-kepentingan kelompok. Seharusnya kepentingan bersama. Yang ketiga nak, sebagai apa di sini nak tujuan norma nak? Fungsi norma. bagi keberadaan Perlindungan bagi masyarakat. keberadaan Iya, masyarakat Pak. perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Jadi ini nak seperti payung kita di dalam masyarakat. Yang keempat nak, sebagai apa dia di sini? Menciptakan ketertiban dan ketertiban dan ketentraman. Menciptakan ketertiban dan ketentraman. Dan yang kelima nak, memberikan rasa keadilan dan kepastian. Ya, di sini ada bentuk-bentuk pelanggaran norma agama, tidak menjalankan perintah agama, contohnya mabuk-mabukan, berjudi, pelanggaran norma kesopanan, melawan guru dan orang tua, pelanggaran norma kesusilaan, contohnya apa Pak? Mencontek saat ujian. Pelanggaran norma hukum, apa Pak contohnya? Mencuri, korupsi, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, untuk memahaminya nakku, ini dia gambar-gambarnya. Seperti ini dia gambar satu ini nak. Ini apa nih nak? Pelanggaran norma apa nih nak? Gambar satu. Coba kamu amatin aku. Nomor satu ini Norma pelanggaran norma kesopanan, apa? Pak.
Oh, Bagus. Sopanan, Pak. Sopanan, Pak. Gambar 2, Nak. Pelanggar norma apa ini, Nak? Norma Hukum, Pak. Bagus. Gambar 3, Nak. Pelanggar norma apa, Nak? Norma agama, Pak. Minum-minuman dia anak sekolahnya. Mabuk-mabukan. Iya. Gambar 4, Nak. Pelanggaran norma apa ini, Nak? hukum, Pak. Kesusilaan, Pak. Dia Oh, nyontek. kesusilaan ya, Pak. Gambar 5, Nak. Gambar 5 ini, Nak. Menerapkan norma apa, Nak? Norma hukum, Pak. Hukum. Iya, pintar semua anak-anak Bapak. Dan ini juga, ini gambar 6, Nak. Melanggar norma apa ini, Nak? Lihat ini dia. Sopanan, Pak. Kesusilaan, Pak. Buang angin dia, Pak. Iya, buang angin sembarangan. Nomor 7, Nak. Ini melanggar norma apa ini, Nak? Hukum, Pak. Norma hukum, Pak. Iya, berkelahi bertengkar. Ini coba ini dulu, Nak, amat gambar 8 ini. Apa yang dilakukan Bapak-bapak ini nih? Ah, lihat ini. Ngintip, Apa- Pak. Iya, Pak. Norma apa ini, Nak, yang dilanggar Bapak ini? Memberikan contoh yang baik ini. Kesusilaan mungkin, Pak ya. Kesusilaan ya, Pak? Dan norma agama, bagus. Oh, Iya. iya, Pak. Materi yang terakhir, Nakku, bentuk perilaku sesuai dengan norma. Jadi apa, Pak, contoh-contoh bentuk perilaku yang sesuai dengan norma? Yang pertama, Nak, menaati peraturan sekolah, peraturan keluarga, peraturan masyarakat. Yang kedua, menjalankan ajaran agama sesuai yang dianut. Dan yang ketiga, hormat kepada orang tua. Semua anak-anak Bapak ini hormat kepada orang tua, kan? Iya, Hormat, Pak. Pak. Ya, untuk anak-anak Bapak dapat memahami bentuk perilaku sesuai norma, silakan, Nak, amati video berikut ini. Ini tugas anak Bapak ini. Norma agama. Coba amati dulu, Nak. Ini salah dia, Nak. Tidak kusuk ibadah, ada tukang roti langsung ditinggalnya ibadahnya. Yang benar bagaimana, Pak? Amati video ini, Nak. Di sini ada jawabannya semua. Iya, dia kusuk ibadah. Ini norma kesusilaan, mencontek dia. Iya, salah. Baik, iya itu dia, Nak. Baik, untuk pemaparan dari Bapak, sekian dan terima kasih. Kita lanjut, Nakku, mengenai Bapak akan memberi tugas kepada anak-anak Bapak. Sudah siap, Nak, untuk tugasnya? Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, ya, Bapak akan memberikan penugasan dalam bentuk kelompok. Baik, di sini akan Bapak tampilkan apa yang menjadi tugas anak-anak Bapak. Sudah terlihat, aku? Baik, di sini Bapak akan membagi kelompok, ada 3 kelompok di kelas kita, Nak. Kelompok 1, Jahdi, Reti, Salman, Yusmita. Kelompok 2, Yeti, Rio, Marito, Febri. Dan kelompok 3, Rosdelin, Mariana, dan Irma. Pak, apa yang menjadi tugas kami? Ya, ini dia tugasnya, Nakku. Yang pertama, untuk kelompok 1, pelanggaran norma agama dan norma kesopanan beserta faktor penyebabnya. Jadi, Nak, apa yang menyebabkan seseorang melanggar norma agama dan norma kesopanan? Nah, untuk kelompok 2, pelanggaran norma kesusilaan dan norma hukum beserta faktor penyebabnya. Ini topik kelompok 2. Dan kelompok 3, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma beserta manfaatnya. Silakan, Nak, tuliskan di LKPD yang sudah Bapak berikan. Silakan, Nak, diskusikan. Duduk sesuai kelompoknya. Jika ada anak-anak Bapak yang tidak memahami tugas kelompoknya, silakan tanya Bapak.
Bapak Pak, kasih nanti nak cuma untuk satu waktu. perwakilan aja kan, Pak? Iya, tapi harus Pak. ada nak temannya menambahkan untuk menunjukkan keaktifan kelompok. Oh iya, Pak. Iya. Nah, tugas kamu itu nak, Bapak kasih bahan rujukannya. Silakan amati gambar-gambar yang Bapak berikan. Nah, ini dia. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Ini menurut kamu melanggar norma kemana ini? Dan apa penyebabnya ini, nak? Coba dirumuskan. Silakan diamati dulu. Kemudian ini juga gambar 6, 7, 8. Apa yang dilakukan nenek-nenek ini? Coba lihat dulu ini. Apa yang dilakukan kakek-kakek ini? Apa yang dilakukan suami dari ibu ini? Coba diamati dulu. Ini apa yang dilakukan ini sampai ibu ini tutup hidung ini. Dan ini dia, nak. Ini gambar apa ini? Sesuaikan dengan topiknya, nak. Ini Bapak kasih stimulus dari gambar-gambar ini. Silakan diamati dan dirumuskan berdasarkan topik kelompok masing-masing. Baik. Karena waktunya, nak, sudah habis untuk sesi diskusi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, nak, perwakilan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, Pak. Baik, silakan Yusmita, perwakilan kelompok 1. Tadi contoh pelanggaran norma agama. Ya. Yang pertama, tidak melaksanakan ibadah, Ya. fitnah orang lain, melakukan Iya. perzinahan, Ya, berkata nak. kasar pada orang tua, mencuri milik orang lain, menganiaya orang lain, membunuh, tidak menghormati peribadatan orang lain. Iya, bagus. Selanjutnya, nak. Faktor penyebabnya apa, nak? Faktor penyebabnya itu ada 2. Yang pertama faktor internal, kurangnya Ya. pengetahuan tentang normal, rendahnya kualitas pendidikan, desakan faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kualitas. Itu, Pak. Iya, bagus sekali. Iya, pintar kelompok 1 bisa merumuskan. Kita beri dulu, nak, applause untuk kelompok 1, nak. Kita beri applause. Kita beri apresiasi. Terima Iya. kasih, Pak. Itu Ya, dari kelompok selanjutnya kami. silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2, nak. Kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Saya, Pak. Ya, silakan Yeti, anak Bapak. Ya, untuk tugasnya tadi penyebab pelanggaran norma kesusilaan sama kesopanan sama norma hukum. Itu contohnya pergaulan bebas, tidak adanya pengawasan dari Ya. orang tua, sebabnya kemudian Bagus. kurang belajar agama, Pak. Kemudian Bagus. kalau norma hukum, contohnya melanggar aturan lalu lintas, Pak. Iya. Faktor penyebabnya apa, nak, yang membuat seseorang melanggar norma agama dan norma kesusilaan? Kurangnya Ayo, belajar kelompok agama, 2. Pak. Oke, kurangnya iman atau religius seseorang. Bagus untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi, nak, hasil presentasi kelompok 2? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada, Pak. Ada yang mau menanggapi? Ya, Tidak silakan, ada, Yasmita. Pak. Bagus, baik. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan, nak, mempresentasikan hasil diskusinya. Kami, Pak, dari kelompok 3. Silakan, Rosdelin, anak Bapak. Pertanyaannya tadi perilaku
yang mencerminkan norma. Contohnya Iya. 1, berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang lain. Yang kedua, Bagus. mentaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari Bagus. dan menaati peraturan hukum. Yang keempat, Bagus, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, menghargai hari raya umat agama lain agar menciptakan toleransi. Yang keenam, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu, Pak. Iya, bagus nak. Bentuk-bentuk perilaku sesuai dengan norma. Lantas nak, manfaatnya apa nih nak? Setelah kita menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma. Manfaatnya, Pak, yang pertama, supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menjaga sekaligus meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya norma, masyarakat bisa berlaku tertib. Terus, dapat memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat jika dia melanggar norma. Itu, Pak. Bagus, pintar kelompok 3. Semua anak Bapak. Ya, bagus. Untuk presentasi kelompok 3, nak, ada yang mau menanggapi? Silakan, nak. Atau ada yang mau menambahkan? Dipersilakan, nak. Silakan. Silakan anak Bapak Febri. Tadi tunjuk tangan Bapak lihat. Ada Pak, udah pas semua Pak. Sudah apa semua. Baik. Berikan applause dulu nak untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Jadi anak-anak Bapak benar tadi yang disampaikan oleh presentasi kelompok 1 mengenai bentuk pelanggaran norma agama dan norma kesopanan beserta faktor penyebabnya. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Pintar-pintar semua anak Bapak ini. Nah, sampai di sini nakku ada yang mau ditanyakan? Silakan anak Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, nak? Tidak, Pak. Baik, Ada, tidak Pak. ada. Iya. Pak, dari Mariana, jadinya- Pak, itu Pak. Iya. Silakan yang mau bertanya, nakku. Pak, saya mau bertanya. Silakan, nak. Ya, tadi kan kita sudah bahas 4 norma tuh, Pak. Apakah Iya. 4 norma itu memang harus dipatuhi atau tidak, Pak? Itu saja. Iya, bagus pertanyaan Makasih ya, untuk Pak. anak Bapak Mariana. Ya, pertanyaan teman kamu, nak, Mariana, Pak, apakah keempat norma itu harus kita taati dan kita lakukan di dalam masyarakat? Jawabannya, nak, jelas wajib kita taati. Kenapa, Pak? Iya, karena ingat, nak, norma itu sebagai, seperti Bapak jelaskan tadi, petunjuk atau arah untuk mengatur tingkah laku kita dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Jadi agar terciptanya suasana itu, nak, maka kita harus mematuhi norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Paham anak Bapak Mariana ya? Bagus, baik nak. Kesimpulan pembelajaran hari ini, nakku, yaitu siapa yang bisa menyimpulkan, nak? Silakan anak-anak Bapak. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Jadi. Jadi kesimpulannya, Pak, bahwa kita sebagai anggota masyarakat harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, Pak. Bagaimana agar semua masyarakat bisa hidup adil, aman, dan tentram, Pak. Tidak ada keributan. Begitu, Pak. Bagus, iya, pintar anak Bapak Jadi. Berarti dia memperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Ada lagi, nak, yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Inti pembelajaran hari ini? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan anak Bapak Rio. Norma itu adalah aturan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, norma itu ada 4, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dengan adanya norma, kehidupan manusia, masyarakat, dan negara menjadi tertib, teratur, sejahtera. Demikian Pak dari kelompok. Iya. Terima kasih. Ya, benar semua yang disampaikan anak Bapak bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu norma adalah kaidah atau sekumpulan peraturan-peraturan
yang menjadi petunjuk manusia dalam mengatur tingkah lakunya. Ya. Yang kedua, nak, ada 4 jenis norma di dalam masyarakat. Norma hukum, kesopanan, kesusilaan, serta norma agama. Ada juga, nak, sanksi-sanksi norma itu jika kita langgar. Dan sanksi itu ada yang bersifat tegas dan ada yang bersifat tidak tegas. Kemudian perilaku-perilaku yang sesuai norma ini, nak, memberikan manfaat bagi kita. Seperti menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Ya, Bapak mau tanya, nak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak Bapak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian, nak, menurut kamu apakah ada yang kurang pembelajaran pada hari ini biar bisa Bapak meningkatkan kualitas Bapak? Ada yang kurang, nakku? Ya, silakan, nak, berikan respon. Sesekali belajar di luar ya, Pak. Oke, nanti kita buat, Bosan, nak, Pak, di belajar di dalam. luar lingkungan. Baik. Oke. Menurut kalian, nak, apa yang harus kita lakukan agar kedepannya pembelajaran lebih menarik lagi, nakku? Menurut kalian, kasih saran Bapak dulu. Saya, Pak. Iya, silakan Marito. Nanti kita praktek langsung role playing, Pak. Iya, kita praktek bentuk-bentuk norma. Ini agenda pembelajaran Iya, kita Pak. untuk minggu depan, nak. Baik, demikian anak-anak Bapak pembelajaran untuk hari ini. Bapak memberi penugasan, lihat, nak, latihan halaman 55, minggu depan akan dikumpul. Di situ ada soal berbentuk soal essay test, nak, dalam mengamati contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma. Silakan dikerjakan di buku latihan kamu. Paham semua anak Bapak ya? Iya, Pak. Ya, baik. Jadi dengan berakhirnya, nak, pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran kita sampai hari ini sudah selesai karena waktunya juga sudah habis. Bapak tutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tetap semangat anak-anak Bapak dalam belajar. Wujudkan dan gapai cita-citamu. Selamat pagi semua anak-anak Bapak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Sudah, Pak? Ya, beri aplaus dulu untuk Pak Ongki. Ya, karena kita belum kehadirannya Bu Anissa belum ada pagi ini. Bapak Ibu diminta untuk mengomentari terlebih dahulu. Silakan. Saya membutuhkan masukan dan saran dari Bapak Ibu. Setiap peserta ya, silakan. Nyalakan mikrofonnya. Izin, Pak. Silakan Oke, Bu Mariana. Oke. Terima kasih untuk Pak Ongki. Menurut saya sudah cukup baik. Cuma mungkin untuk di awal lagu daerah tadi, Pak, tadi juga udah kita saksikan, ternyata nggak semuanya itu tahu, Pak, gitu. Mungkin lain kali kalau emang mau SBK-nya lagu daerah, coba deh Pak praktekkan dulu satu bait aja gitu. Terus semuanya biar ngikutinya enak gitu. Karena kan belum tentu semua yang tahu lagu daerah itu. Itu saja sih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Mariana. Ya. Ini langsung ditanggapi atau bagaimana Pak? Atau bertanya dulu teman-teman semua? Tidak dengar suaranya Pak? Halo? Iya, dengar Pak. Sambil menunggu teman-teman ini, dijawab aja dulu Pak. Ditanggapi aja. Baik Bu Mariana, terima kasih atas masukan dari Bu Mariana mengenai tadi ice breaking lagu-lagu daerah. Iya Bu.
Nah, saya juga berpikir demikian, makanya saya cari di YouTube tadi yang ada lirik-liriknya biar bisa mengikuti Bu gitu. Karena kalau tidak kita mulai, kapan lagi Bu kita mulai seperti itu? Itu maksud tujuan saya. Karena kan kalau untuk lagu wajib, saya rasa semua Bapak Ibu sudah paham, apalagi kita sebagai guru PPKN begitu kan. Maksud saya membuat satu inovasi yaitu lagu daerah, karena itu kan bagian dari harta kita lah, kebudayaan kita, agar kita tidak lupa atau seperti diklaim lagi nanti oleh negara-negara tangga, makanya kita ajar, kita latih Bu sedemikian rupa. Terima kasih untuk Ibu Mariana. Boleh menanggapi Pak? Iya silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin menanggapi dari yang disampaikan Bu Mariana dan Pak Ongki untuk mengangkat lagu-lagu daerah itu memang bagus. Tapi untuk pembelajaran juga harus diperhitungkan waktunya. Karena anak-anak itu kalau sudah menyanyi pasti akan senang ya. Nah, dari posisi anak-anak itu senang bernyanyi, kemudian kita mengkondisikan lagi untuk fokus ke pembelajaran, mungkin itu akan perlu waktu. Iya. Jadi pilihan lagu untuk lagu daerah mungkin bisa diperhitungkan waktunya dan mengembalikan anak ke konsentrasi untuk belajar itu juga memerlukan waktu. Mungkin begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Pak, izin. Tadi saya perhatikan dari Pak Ongki sudah bagus ya, sudah bagus lah saya rasa gitu. Jadi ada sedikit masukan, saran dari saya mengenai norma hukum. Kan norma hukum itu kan ya sumbernya dari negara ya. Dan juga di sumber belajar kita kan ada itu Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bisa ditambahi penguatan materi dari norma hukum itu, disuruh anak-anak membaca ya. Contohnya coba dibuka Undang-Undang pasal 1 ayat 3 gitu. Karena sumbernya dari negara. Karena gini, di RPP kan kita buat sumber belajar. Jadi biar berfungsi Undang-Undang Dasar itu gitu. Jadi sumber paket juga. Jadi sebenarnya udah bagus, cuman itu tadi tentang norma hukum biar ada penjelasan penguatan bahwa negara kita juga mengatur karena sifatnya memaksa kan. Memaksa, mengatur, mengikat gitu tentang norma hukum. Jadi jelas dimuat. Itu aja sih mengenai materinya. Kalau langkahnya saya perhatikan udah bagus sih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rio. Saya tanggapi Pak. Iya Pak Ongki, silakan. Pak Ongki. Ya, saya tanggapi boleh Pak? Boleh, silakan Pak. Ya, tadi pertanyaan Ibu Yeti ya mengenai lagu daerah. Ya, terima kasih Bu atas sarannya. Ini memang Bu program saya di sekolah ya, di mana kami memupuk rasa nasionalisme, yaitu wajib anak-anak diingatkan mengenai lagu-lagu wajib seperti Sifat Tokaan, Eyam Kurambe dan lain-lain seperti itu Bu. Jadi memang ini kalau untuk Sifat Tokaan ini Bu, untuk kelas 7 memang saya terapkan memang Bu dari tahun ke tahun seperti itu biar anak tidak buta mengenai lagu wajib. Jadi ketika nanti mereka katakan ketika ada nanti di dalam buku PKN lagu wajib, loh ini apa ya? Ibaratnya jadi asing sama mereka. Jadi paling tidak mereka sudah terlatih atau terbiasa seperti itu Bu Yeti. Terima kasih atas masukan Bu Yeti. Untuk Pak Rio, ya terima kasih Pak atas masukannya. Benar Bapak bilang tadi bahwasanya untuk memperkuat materi mengenai norma hukum, salah satunya memasukkan unsur-unsur hukum, salah satunya ya hukum kita adalah Undang-Undang Dasar. Iya Pak. Memang di dalam tampilan saya tadi tidak ada. Terima kasih Pak atas masukannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau menyampaikan? Tidak ada? Ya, baik. Tampilan Pak Ongki hari ini saya lihat sudah lebih tenang ya, ketimbang beberapa teman yang kemarin. Lebih tenang itu dalam artian kan sudah mendengarkan banyak masukan kemarin ya, banyak masukan, saran. Jadi
masukan saran itu sudah dijadikan sebagai bahan untuk pelaksanaan hari ini, dan itu hal yang baik. Saya duga juga kalau Bapak Ibu yang kemarin tampil, kalau diberi kesempatan lagi pasti bisa lebih baik lagi karena sudah mendengarkan banyak saran dan masukan. Nah, berkaitan dengan tampilan presentasi, lihat sudah bagus, penguasaan penggunaan media juga bagus, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajarannya juga saya pikir sudah sesuai tadi. Nah, hanya yang perlu kita antisipasi nanti saat pelaksanaan di lapangan, penggunaan medianya, apalagi kalau pakai LCD, mudah-mudahan tidak ada kendala. Amin Pak. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Pikir cukup untuk Pak Ongki. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Ongki. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak dosen. Ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya Pak Saman ya. Iya Pak. Oke, boleh bersiap tes audio, share screen, jam 7.50 kita mulai.